Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 menjadi pandemi yang memakan banyak korban di seluruh dunia. Sedangkan di Indonesia sendiri, yang terinfeksi mencapai lebih dari 6,8 juta orang dan 161.000 diantaranya meninggal dunia. Di tengah pertarungan melawan pandemi COVID-19, WHO juga mendeklarasikan kedaruratan kesehatan masyarakat global pada monkeypox. Tidak berhenti di situ, salah satu tantangan krisis kesehatan di Indonesia yaitu rabies, sebuah penyakit terabaikan yang fatal. Tidak hanya bencana non-alam, Indonesia juga rentan akan bencana alam seperti gempa bumi, banjir, kebakaran hutan, dan lahan akibat kemarau panjang. Hal terpenting dalam menyikapi ancaman krisis kesehatan adalah dengan kesiapsiagaan dalam tindakan pencegahan, deteksi untuk kesiapsiagaan, serta respon yang terukur terhadap kedaruratannya. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan lintas sektor, termasuk di dalamnya lintas kementerian lembaga dan pemerintah daerah, organisasi masyarakat, media, badan usaha, akademisi, dan institusi pendidikan. Sebagai contoh, saat pandemi COVID-19, pemerintah menyusun strategi komunikasi risiko yang diawali dengan membentuk tim komunikasi yang melibatkan para ahli atau pakar di bidang komunikasi dan kesehatan, serta juru bicara sesuai dengan kewenangan isunya masing-masing. Pandemi juga telah mendorong terbentuknya kelompok kerja komunikasi risiko dan pelibatan masyarakat atau RCCE, terbentuk atas inisiatif bersama untuk kolaborasi memperkuat komunikasi saat pandemi COVID-19 dan berlanjut untuk berbagai isu kesehatan masyarakat lainnya yang penting, seperti penyakit tidak menular, penyakit tropis terabaikan, hingga program prioritas di kesehatan ibu anak atau KIA, seperti stunting, imunisasi, dan lain-lain. Pola kolaborasi dan keterlibatan semua pihak semacam itu pun diharapkan dilanjutkan untuk memperkuat komunikasi berbagai masalah kesehatan lainnya di Indonesia. Selanjutnya, pemerintah Indonesia membangun berbagai akses informasi publik bagi masyarakat, termasuk di dalamnya situs khusus yang beralamat di www.covid19.go.id, hotline Halo Kemenkes 1500567, dan aplikasi Peduli Lindungi yang saat ini bertransformasi menjadi Satu Sehat. Penyebaran informasi dilakukan di kanal resmi pemerintahan dan dibantu oleh para influencer atau key opinion leader. Dari sisi pelibatan masyarakat, pemerintah berkolaborasi untuk mengoptimalkan distribusi informasi dan komunikasi perubahan perilaku untuk pesan protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak, serta vaksinasi. Upaya lainnya adalah dengan menyiapkan pedoman dan panduan teknis komunikasi, informasi, dan edukasi, serta melakukan penguatan kapasitas bagi para pelaku komunikasi di lapangan. Inovasi dalam telemedicine juga dilakukan untuk memudahkan masyarakat saat isolasi mandiri. Partisipasi masyarakat sangatlah penting guna mendukung strategi komunikasi yang ada. Maka dari itu, pemerintah memberikan ruang partisipasi dan kolaborasi yang luas bagi berbagai pihak untuk dapat berkontribusi sesuai dengan bidang keahlian dan sumber daya yang dimiliki, sehingga penanganan krisis kesehatan dapat dilaksanakan dengan baik sejalan dengan kebijakan yang ditetapkan. Di era digital saat ini, dengan adanya akses untuk terhubung ke internet, masyarakat akan terpapar berbagai informasi dalam satu waktu. Fenomena ini biasa disebut sebagai infodemi. Dan yang berbahaya di antaranya adalah munculnya kabar bohong atau hoax. Hoax inilah yang dapat menipu masyarakat dan berdampak pada terganggunya berbagai penanganan masalah kesehatan yang ada. Pendekatan strategi komunikasi yang sesuai dengan norma sosial budaya, manajemen rumor, kolaborasi lintas sektor, serta regulasi suportif menjadi kunci dalam upaya komunikasi risiko dan pelibatan masyarakat yang baik. Indonesia punya kekuatan yang luar biasa, rasa gotong royongnya membuat banyak kejutan kok orang-orang luar bilang Indonesia bisa berhasil. Terima kasih ke semua
tenaga kesehatan masyarakat Indonesia. Saya berdoa pandemi ini memberikan kesempatan untuk kita membangun dunia yang lebih sehat, yang lebih siap kalau ada pandemi ke depannya. Setelah 3 tahun lebih kita berjuang bersama menghadapi pandemi COVID-19. Sejak hari ini, Rabu 21 Juni 2023, pemerintah memutuskan untuk mencabut status pandemi dan kita mulai memasuki masa endemi.